Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menggelar sidang pleno uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sistem proporsional terbuka pada Rabu 8 Maret 2023. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra selaku pihak terkait pada sidang uji material ini menyampaikan sejumlah argumentasi hukum. Pakar hukum tata negara ini mengatakan sistem proporsional terbuka pada pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, sistem pemilu proporsional terbuka pada akhirnya melemahkan partai pemilih dan pemilu itu sendiri. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun News. Silakan rekan Naufal. Ya, baik dan tidak juga Tribuners. Siang tadi sidang pleno terkait sistem proporsional kembali digelar di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini dimulai pada sekitar pukul 10 pagi dan dihadiri oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi termasuk juga Hakim Ketua Anwar Usman. Sidang yang menghadirkan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra ini menghadirkan keterangan dari pihak terkait yang mana dalam persidangan Yusril Iza Mahendra menyebut bahwa sistem proporsional terbuka ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyoroti sejumlah pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di antaranya ialah pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, kemudian pasal 353 ayat 1 huruf D, kemudian pasal 386 ayat 2 huruf D, kemudian juga pasal 420 huruf C dan juga D, kemudian pasal 422 dan pasal 426 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu. Menurutnya pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem proporsional terbuka itu bertentangan dengan UUD 1945. Lebih jauh, Yusril juga mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka pada akhirnya melemahkan partai politik, kemudian juga para peserta pemilih dan juga pemilu itu sendiri. Pasalnya, kata dia adalah penggunaan sistem proporsional terbuka tidak pernah mencapai cita-cita dalam UUD 1945 mengenai pemerintahan dari, oleh, dan juga untuk rakyat. Yusril bilang bahwa sistem proporsional terbuka nyatanya membuat kedaulatan rakyat tak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berlakunya sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi partai politik, pemilih dan juga kualitas pemilu itu tersebut. Atas dasar itu, menurutnya ketentuan pasal yang mengatur sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu jelas bertentangan dengan ketentuan dari pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Tahun 2022 yang mewajibkan norma hukum harus menghadirkan kepastian hukum yang adil. Di sisi lain, Yusril melihat bahwa sistem proporsional terbuka cenderung mempertimbangkan sistem suara terbanyak untuk memenangkan pemilu. Ia menilai hal ini justru mengubah cara bermain atau gameplay dari pemilu itu sendiri. Pasalnya, pemilihan umum yang seharusnya menjadi medan pertarungan program gagasan atau ide menjadi pertarungan bagi segelintir orang-orang terkenal dan juga berkemampuan finansial. Ia mengatakan bahwa kader dari figur yang terkenal serta memiliki kemampuan finansial cenderung memiliki atau menjadi daya tarik bagi parpol untuk mendulang suara terbanyak. Hal ini pula dinilai oleh Yusril menjadi pemicu para partai politik tidak leluasa melakukan kontrol, membina, mengawasi hingga memberikan sanksi kepada kader jika nantinya terpilih. Karena parpol khawatir kader populer tersebut akan hilang atau pergi dari partai politik tersebut mengingat potensi untuk menggait suaranya yang begitu besar. Akibatnya, hal itu juga menyebabkan partai politik tidak konsisten dalam melakukan pembinaan dan juga menjalankan fungsinya. Atas argumentasinya tersebut, Yusril meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka tidak memiliki kekuatan hukum. Ia menilai bahwa MK layak menyatakan pasal terkait sistem proporsional terbuka itu bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 ayat 3 pasal 6A ayat 2 pasal 22E ayat 1 ayat 2 dan juga 3, kemudian juga pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam persidangan tersebut selain Yusril juga terdapat salah satu pihak terkait lainnya yakni Derek Lowpati.
berbeda dengan Yusril, Derek melalui kuasa hukumnya justru mendukung penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilu mendatang. Seperti diberitakan Tribunnews bahwa bergulirnya isu sistem proporsional tertutup untuk diterapkan pada pemilu 2024 ini bermula dari langkah 6 orang yang mengajukan gugatan uji material UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Adapun gugatan ini telah terregistrasi di MK dengan nomor perkara 114 PUU 20 Romawi kemudian garis miring 2022. Para pemohon mengajukan gugatan atas pasal 168 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Kemudian dalam pasal itu diatur bahwa pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Kemudian pada sidang yang digelar pada Kamis 26 Januari lalu, pemerintah telah menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka merupakan mekanisme terbaik dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini juga disampaikan oleh Dirjen Politik dan Kemendagri Bahtiar yang mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkumham Yasona Lawli, sekaligus Presiden Jokowi. Kemudian sementara itu anggota DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan menyatakan bahwa pihaknya mendukung penerapan sistem proporsional tertutup. Hal ini justru berbeda dengan Komisi 8 fraksi di DPR RI yang mana menyatakan bahwa mendukung sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024 mendatang. Demikian dan kita juga Tribunnews. Baik, Noval, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra. Nah, sebenarnya setelah amandemen UUD 45 kan partai politik itu mendapatkan penguatan yang spesifik dalam konstitusi. Misalnya tidak ada pihak manapun yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden kecuali partai politik peserta pemilu. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Orang tidak bisa mencalonkan diri jadi presiden. Nggak ada itu orang-orang, kecuali partai politik peserta pemilu lah yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden. Begitu kan pasal 22 itu tentang pemilu mengatakan bahwa pemilu diadakan 5 tahun sekali. Pemilu itu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden. Lalu dikatakan peserta pemilihan umum DPR dan DPRD adalah partai politik. Peserta pemilihan anggota DPD adalah perseorangan calon anggota DPD. Kalau saya menangkap pasal itu, peserta pemilu DPR, DPRD itu memang partai. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.